Mekah dan 10 tahun di Madinah, yaitu setelah lengkap wahyu itu diturunkan Tuhan. Di ujung ayat disebutkan bahwa kedatangan malaikat-malaikat dan ruh itu dengan izin Tuhan, ialah karena akan menyampaikan pokok-pokok dari tiap-tiap perintah. Setiap perintah akan disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap itu pula lah malaikat dan ruh itu akan datang, sehingga lancarlah perhubungan di antara alam syahadah dengan alam ghaib. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dia sehingga terbit fajar. Dalam ayat ini bertambah jelas bahwa malam itu adalah malam salam, malam sejahtera, malam damai di dalam jiwa Rasul Allah. Sebab pada malam itulah beliau diberi pengertian mengapa sejak beberapa waktu sebelum itu dia mengalami beberapa pengalaman yang ganjil. Dia merasakan mimpi yang benar. Dia mendengar suara di dekat telinganya sebagai gemuruh bunyi lonceng. Mulai pada malam itu terobat hati manusia utama itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sudah sekian lama merasa diri terpencil dalam kaumnya, karena perasaannya yang murni sudah sejak kecil tidak menyetujui menyembah berhala, dan tidak pernah beliau memuja patung-patung dari batu dan kayu itu sejak kecilnya. Dan sudah sejak mudanya hati kecilnya tidak menyetujui adat-adat buruk bangsanya. Pada malam itulah terjawab segala pertanyaan dalam hati. Terbuka segala rahasia yang muskil selama ini. Itulah malam damai. Malam salam. Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dari esoknya. Di waktu itu, sebab pada malam itulah dipisahkan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami Allah adalah mengutus Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dengan keterangan 3 ayat Lailatul Qadar tadi ditambah 3 ayat pembuka dari surat Ad-Dukhan, teranglah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam mulai turunnya Al-Quran. Bilakah masa Lailatul Qadar itu? Al-Quran telah menjelaskannya lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, jelas bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang padanya lah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, ini menjadi penunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan pemisah di antara yang hak dengan yang batil. Hudal linnasi wal furqan. Tetapi menjadi perbincangan panjang lebar pula di antara ahli-ahli hadis dan riwayat, bilakah malam apakah yang tepat Lailatul Qadar itu? Sehingga di dalam kitab Al-Fathul Bari, syarah Bukhari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal itu, disalinkan beliau tidak kurang dari 45 qaul tentang malam terjadinya Lailatul Qadar. Masing-masing menurut pengalaman dengan catatan ulama-ulama yang merawakannya sejak dari malam 1 Ramadan sampai 29 atau malam 30 Ramadan. Ada saja yang tersebut ulama yang merawikannya di dalam kitab tersebut. Dan semuanya pun dinukilkan pula oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Authornya.
Ada satu riwayat di dalam hadis Bukhari dirawikan dari Abu Dawud Al-Khudri bahwa tentang malam berapa yang tepat telah lupa oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dianjurkanlah supaya setiap malam bulan Ramadan itu diramaikan dan diisikan penuh dengan ibadat. Tetapi terdapat juga riwayat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 10 yang akhir dari Ramadan. Artinya sejak malam 21. Karena sejak malam 21 itu Nabi SAW lebih memperkuat ibadatnya daripada malam-malam yang sebelumnya sampai beliau bangunkan kaum keluarganya yang tertidur. Abdullah bin Mas'ud dan Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Qatadah berpendapat bahwa malam itu ialah malam 24 Ramadan. Alasan mereka ialah karena ada hadis dari Wastilah bahwa Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Suatu riwayat lagi dari Asyuti yang kemudian sekali dikuatkan oleh Syekh Khudari, guru besar pada Fuad University tahun 1922, jatuhnya ialah pada 17 Ramadan. Orang yang berpegang pada 17 Ramadan ini mengambil istimbat daripada surat Al-Anfal ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada pemisahan, hari bertemunya dua gulungan. Hari bertemu dua gulungan ialah dalam peperangan Badr pada 17 Ramadan. Sedang hari pemisah ialah hari turunnya Al-Quran yang pertama, yang disebut juga malam yang diberi berkat sebagai tersebut di dalam surat Ad-Dukhan ayat 44. Maka oleh karena berhadapan dua gulungan di perang Badar itu, gulungan Islam dan gulungan musyrikin terjadi 17 Ramadan, mereka menguatkan bahwa Lailatul Qadar mulai turunnya Al-Quran di Gua Hira ialah 17 Ramadan pula, meskipun jarak waktunya adalah 15 tahun. Kita pun dapatlah memahamkan bahwa ini pun adalah hasil ijtihad, bukan suatu nas qat'i yang pasti dipegang teguh. Sebab Nabi SAW menyuruh memperhebat ibadat setelah 10 hari yang akhir bulan Ramadan, bukan pada 17 Ramadan. Menurut keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga, di dalam Fathul Bari, setengah ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar yang sebenarnya itu hanyalah satu kali saja, yaitu ketika Al-Quran mulai pertama turun. Adapun Lailatul Qadar yang kita peringati dan memperbanyak ibadat pada tiap malam hari bulan Ramadan itu ialah untuk memperteguh ingatan kita kepada turunnya Al-Quran. Sudah terang, malam itu pasti terjadi di dalam bulan Ramadan. Kita hidupkan malam itu, mengambil berkat dan sempurna dan memperbanyak syukur kepada Allah, karena bertepatan dengan malam itulah Al-Quran mulai diturunkan Allah. Berdiri mengerjakan sholat yang disebut Qiyamul Lail atau Tarawih di seluruh malam Ramadan, atau menambah ramainya di malam 10 yang akhir, pastilah salah satu bertepatan dengan malam turunnya Al-Qadar. Ini dengan beberapa pendapat yang semacam ini, maka yang penting marilah kita berbanyak takorub kepada Allah pada 10 akhir di dalam bulan Ramadan ini, sekali lagi dalam rangka takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan siam kita. Apabila siam kita dikabulkan oleh Allah,
maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau, sehingga 1 Syawal benar-benar dalam keadaan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.